Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun. Perkenalkan, saya Daniel Dimonsyah Putra Saragi, mahasiswa Universitas Lampung yang akan memaparkan karya berjudul Si Belajar Inovasi Edge Computing untuk Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan menuju Generasi Emas 2045. Latar belakang dari pendidikan di Indonesia. Kesenjangan akses dan infrastruktur pendidikan. Masih banyak sekolah di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, yang masih belum memiliki akses internet dan listrik yang memadai. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, menyatakan bahwa lebih dari 20% sekolah dasar belum memiliki internet dan 10% belum teraliri listrik dengan baik, sehingga pembelajaran digital sulit untuk dijalankan. Rendahnya layanan pendidikan inklusif. Dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus, hanya sekitar 30% yang mendapatkan akses pendidikan formal, yang dimana faktor penyebabnya antara lain kurangnya fasilitas, tenaga pendidik pendamping, dan masih adanya stigma sosial di lingkungan sekolah. Ketimpangan kualitas guru dan fasilitas. Kualitas guru di Indonesia belum merata dengan kompetensi tinggi terkonsentrasi di kota besar, sedangkan di daerah pelosok masih minim pelatihan profesional. Hal tersebut berdampak pada mutu pengajaran dan pemerataan hasil belajar antar wilayah. Keterbatasan sistem pembelajaran daring. Platform digital nasional seperti Rumah Belajar memang membantu sebagian siswa, tetapi tidak efektif bagi siswa yang berada di daerah dengan koneksi internet yang tidak stabil. Karena itu diperlukan model pembelajaran baru yang dapat berjalan secara offline, hemat energi, dan tetap adaptif terhadap kebutuhan siswa dan guru. Permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur dasar seperti internet dan listrik yang terbatas. Yang kedua, distribusi guru dan pelatihan yang tidak merata. Yang ketiga, terbatasnya akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, pembelajaran daring tidak efektif di wilayah tanpa internet. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengembangkan inovasi Si Belajar atau sistem belajar mandiri berbasis teknologi edge computing sebagai solusi pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia, yang dimana dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menganalisis tantangan utama pendidikan digital di daerah 3T. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan edge computing dalam pembelajaran offline. Yang ketiga, kontribusi Si Belajar terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Uraian gagasan utama. Si Belajar atau sistem belajar mandiri merupakan inovasi pendidikan berbasis edge computing yang memungkinkan pembelajaran digital tetap dapat berjalan walau tidak adanya internet. Si Belajar didesain untuk sekolah di wilayah 3T agar siswa di sana tetap dapat belajar secara offline dan guru terbantu dengan fitur AI Lesson Planner. Si Belajar juga menerapkan pendidikan inklusif berbasis Universal Design for Learning untuk anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang setara. Di sebelah merupakan skema dari Si Belajar. Analisis dan solusi inovasi. Keunggulan inovasi dari sistem belajar mandiri atau Si Belajar antara lain localized learning,
Penyimpanan atau pemrosesan data dilakukan secara lokal tanpa menggunakan internet. Empower teachers. Pemberdayaan guru dengan fitur AI Lesson Planner dan pelatihan mikro. Accessible for all. Mengadopsi prinsip Universal Design for Learning agar inklusif untuk seluruh siswa berkebutuhan khusus. Resilient system. Tangguh di kondisi terbatas sehingga tetap berfungsi meski tanpa jaringan stabil. Nationwide scalability dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Si Belajar juga mengadopsi 4 poin SDGs, yaitu ada poin ke-4, poin ke-7, poin ke-9, dan poin ke-10. Si Belajar memberi manfaat bagi siswa di daerah 3T, guru di daerah terpencil, anak berkebutuhan khusus, serta sekolah dan pemerintah daerah. Terdapat perbandingan antara inovasi Si Belajar dengan inovasi Rumah Belajar dan Google Classroom. Terlampir di sana bahwa Si Belajar jauh lebih unggul dari inovasi-inovasi yang lain. Peningkatan akses pendidikan jika Si Belajar diterapkan di Indonesia. Pada tahun 2026, yaitu tahun pertama, kurang lebih 300 sekolah di daerah 3T mulai mengadopsi Si Belajar, sehingga akses pendidikan digital meningkat hingga 15% dari baseline nasional. Bermanfaat bagi 45.000 siswa, 3.000 guru, dan sekitar 2.000 anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2027 atau tahun kedua, ekspansi ke 1.000 sekolah 3T di seluruh Indonesia, bagian timur dan Kalimantan. Peningkatan akses digital mencapai 50% dan memberdayakan 150.000 siswa, 10.000 guru, dan 6.500 anak berkebutuhan khusus. Berikut merupakan output dari inovasi Si Belajar, di mana terdapat tampilan dari aplikasi Si Belajar dan fitur-fitur yang terdapat di dalam Si Belajar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari Si Belajar adalah inovasi Si Belajar atau sistem belajar mandiri menjadi solusi nyata untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Dengan memanfaatkan teknologi edge computing, sistem ini mampu menghadirkan pembelajaran offline, efisien, dan inklusif, tanpa bergantung pada koneksi internet. Si Belajar tidak hanya memperluas akses bagi siswa, tetapi juga meningkatkan kompetensi guru dan mendukung terwujudnya generasi emas 2045 yang cerdas dan berdaya saing global. Rekomendasi: pemerintah perlu menetapkan kebijakan dan pendanaan untuk menerapkan teknologi offline first di sekolah-sekolah daerah 3T. Perguruan tinggi dan komunitas pendidikan dapat dilibatkan dalam pelatihan guru dan pengembangan konten lokal. Kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, akademisi, dan industri teknologi perlu diperkuat agar Si Belajar dapat diterapkan secara maksimal dan berkelanjutan. Teknologi tidak diukur dari seberapa cepat kita terhubung, tetapi seberapa jauh ia mampu menyentuh mereka yang belum terjangkau pendidikan. Dengan Si Belajar, Indonesia tidak hanya cerdas, tetapi juga merata. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.